pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang, Dun Sanak Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias komit menjaga kesinambungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias alah melakukan penyerahan bantuan sosial dan sembako triwulan 1 tahun 2025. Berita daerah dalam Bahasa Minang selengkapnya dibacakan Hendri. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias komit menjaga kesinambungan dalam menjalankan roda pemerintahan dan meminta aparatur sipil negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan pembangunan. Informasi selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dalam menjalankan roda pemerintahan, hal-hal nan alah baik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sementara nan alun harus diperbaiki, maka dari itu inovasi menjadi elemen nan sangat penting dan harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan aparatur. Tanpa inovasi itu, sabui Ramlan Nurmatias semangat kerajo dapat menurun dan pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah harus kembali pada esensinya, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan pembangunan. Visi dan misi yang alah disiapkan bukan hanya milik kepala daerah, namun juga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemko Bukit Tinggi. Menurut Ramlan Nurmatias, seluruh elemen pemerintahan harus memahami dan mengimplementasikannya secara baik, maka dari itu akan taruh dibahas dan disempurnakan demi kemajuan Kota Bukit Tinggi. Wali Kota juga meminta aparatur sipil negara atau ASN bekerja profesional tanpa rasa takut atau tekanan. Pemerintahan harus berkesinambungan dan berpegang pada aturan. Untuk itu, mari bangun komunikasi nan baik, beri contoh positif dan bekerja secara tulus untuk Bukit Tinggi. Kita adalah selaku pelayan masyarakat. Kita digaji oleh negara dengan bermacam cara negara mengumpulkan uang untuk kita bekerja melayani masyarakat. Maka kembalikan fungsi pemerintah itu. Apa fungsinya? Maksud fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan yang lainnya harus kita kembalikan. Mulai hari ini tidak pernah mendengar ada pegawai kepala dinas takut dengan pegawai. Jangan coba-coba. Lurah takut dengan pegawai kontrak. Tidak benar. Kerja lurah juga membina pegawai. Pak Camat membina pegawai juga. Kuat. SKPD ini saya dengar dulu. Luar biasa. Disiplin jangan dimaikan. Saya akan kerja apa? Kejar terus dan di bawah kita lihat perjanjian kinerja berjalan Pak tidak ini perlu kita benahi kembali. Ramlan Nurmatias juga mengajak seluruh pegawai dan masyarakat bekerja sama. Dek keberhasilan indah hanya bergantung pada kepala daerah, namun juga pada kerjasama dan loyalitas seluruh pihak demi kemajuan Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Bupati Pasaman Sabar AS mengatakan agar seluruh rangkaian ibadah bisa terjaga selama bulan suci Ramadan sebagai wujud salah satu program Pasaman berimtak. Bupati Sabar AS meminta kepada pemilik jo pengelola kafe, tampek karaoke, jo sejenisnya untuk indak melakukan aktivitas dan bisa mengacu pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pihaknya mengatakan sudah menyiagakan tim gabungan Satpol PP Damkar sebagai aparat penegak perda Tribun Transmas selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias alah lakukan penyerahan bantuan sosial jo sembako triwulan 1 tahun 2025 di kantor pos Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
Ini adalah uang pemerintah. Ini adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi bukan uang pribadi, bukan uang wali kota, tidak. Ini uang pemerintah murni, ya. Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias Sarjana Hukum bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP didampingi Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi Saiful Effendi LCMA dan Dim 030 Ampe Agam Letkol Rahmat Bayu Aritya Nugroho SHM Han Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati SIK MM Kejari Bukit Tinggi Jamaluddin SHMH Eksekutif Manajer Kantor Pos Bukit Tinggi Andesta Camat dan Lurah menyerahkan bantuan sosial dan sembako triwulan pertama tahun 2025 di halaman Kantor Pos Bukit Tinggi. Penyerahan program bantuan sosial dan sembako triwulan pertama tahun 2025 diserahkan itu berasal dari pitih pemerintah pusat dilaksanaan di Pemko Bukit Tinggi menyerahkan sebanyak 888 rumah tangga sasaran RTS terdapat pada 24 kelurahan dengan jumlah total 2.1.800.000 rupiah dengan bantuan diberikan bervariasi sesuai kondisi perekonomian masyarakat itu dan bagi penerima bantuan sesuai pendataan data terpadu kesejahteraan masyarakat terpadu kesejahteraan sosial DTKS harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin sesuai jo kebutuhan dan indak berdasarkan keinginan serupa ditegaskan di Wali Kota Haji Muhammad Ramlan Nurmatias Sarjana Hukum. Lebih lanjut dikatakan Ramlan Nurmatias bahawa bantuan diberikan di Pemko Bukit Tinggi Ko merupakan hak masyarakat dan harus diberikan dan dirinya selaku Wali Kota berterima kasih pada tim pendamping PKH dan alah ikut lakukan pendataan secara berkeadilan dan jan dibeda-bedaan. Dikatakan penghapusan bansos merupakan hal nan badoso dan hal itu tidak akan terjadi dan masyarakat tidak perlu khawatir bahawa bantuan akan diberikan secara berkelanjutan sesuai dengan Bukit Tinggi Gemilang melalui programnya ingin mensejahterakan masyarakat. Untuk itu dirinya harapan keberadaan orang miskin harus disayangi bukan sebaliknya dan di dalam agama menyantungi fakir miskin merupakan tanggungjawab kita bersama. Kegiatan rutin lah dari pemerintah ya kan, ini kan bantuan pemerintah pusat ya, yang dikelola oleh daerah ya. Jadi yang menerima sembako dan PK ini adalah masyarakat kita yang terdaftar dalam DTKS. Jadi jumlahnya cukup besar kayak seperti di MKS itu ada sekitar 1.800 lebih, panjang 800 lebih ya kan, ABTB 600 lebih. Nah ini untuk triwulan pertama. Triwulan pertama itu Januari, Februari, Maret berbentuk dua bentuk bantuannya sembako dan PKH. Jadi orang yang menerima ini bervariasi. Sembako bantuannya 200.000 per bulan, sedangkan PKH tergantung daripada jumlahnya lagi. Nah ini kita berikan karena ini hak masyarakat kita. Nah tentu juga saya terima kasih lah kawan-kawan di lapangan ya yang mendata. Yang penting bagi saya adalah dari pemerintah kita bersama bagaimana berkeadilan. Jangan dibeda-bedakan ya kan. Kalau memang dia memang berhak masuk kita masukkan. Tapi kalau memang tidak berhak jangan pula jadi masalah itu kan. Kan ini persoalannya adalah bantuan namanya kan. Inilah bukti perhatian pemerintah pusat kepada daerah terhadap orang miskin. Termasuk orang yang akan miskin gitu kan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah ini pas pembagiannya karena ini bulan Ramadan ya kan. Dan tentu butuh masyarakat kita dalam hal masalah daripada keperluan ya. Saya sudah titip tadi, belilah sesuai dengan apa yang penting-penting lah. Jangan dibeli PT 2.700.000 atau beli AP itu keinginan namanya, tidak bagus lagi kan. Nah ini titipan buat anak-anak orang tidak mampu lah. Dengan kepemimpinan Bapak sendiri tidak ada niat untuk menghapuskan bansos ya Pak? Masa bansos dosa lah kita kan. Harusnya kita kan orang miskin terus kita sayangi ya kan. Di agama kita pun kan tanggung jawab kita bersama nih orang miskin. Ya nah, jangan seperti itu, tidak boleh lah. Tidak ada mana ada seperti itu bahasa tidak ada. Penyaluran bantuan sosial di Kota Bukit Tinggi mengacu pada Peraturan Daerah Perda Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2019 memuat ampek kors kesejahteraan sosial diantaranya perlindungan sosial dan hal ko sejalan program Asta Cita Butir ke-6 termasuk tamuai ke dalam program 5 Bukit Tinggi Gemilang kepemimpinan Haji Muhammad Ramlan Nurmatias Ibnu Asis dalam data DTKS merupakan sebagai acuan penerima bantuan sebelumnya alat diverifikasi DPPS dan nantinya lewat brown packing juga akan dijadikan data tunggal sosial ekonomi nasional bagi penerima bantuan dalam dan juga libayan petugas PKH dalam pendataan itu. Cuni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko.
Dunsana Pedanga, Polres Pasaman Barat turun ke pasar tradisional Simpang Ampe 100 sejumlah swalayan memantau harga kebutuhan pokok dan memastikan tersedia selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto didampingi Kepala Bagian Ops Kompol Muzendra di Simpang Ampe mengatakan, dari hasil pengecekan ke sejumlah pedagang, harga kebutuhan serupa lado, bareh, bawang bervariasi dan harganya masih normal. AKBP Agung Tribawanto mengharapkan kepada pedagang indak menimbun barang kebutuhan pokok serta menaikkan harga sembarangan. Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota sampaikan pidato pertama pada Rapek Paripurna penyambutan Wali Kota Padang Panjang periode 2025-2030. Berikut laporan Nofri. Wali Kota Hendrianis didampingi Wakil Wali Kota Alex Saputra sampaikan pidato pertama pada Rapek Paripurna pidato penyambutan Wali Kota Padang Panjang periode 2025-2030 Senin lalu. Dalam pidatonya, Waku Henry menyampaikan Kota Padang Panjang yang dicintaiku memiliki sejarah panjang sebagai pusat pendidikan Islam, pusat perdagangan, dan daerah strategis di Sumatera Barat. Dikatakan, kamuko dirinya bersama Wako Alex akan menguatkan kembali identitas kotako melalui visi pembangunan yang diusung yaitu Padang Panjang, Kota Serambi Mekah yang maju, sejahtera, serta bermarwah. Visi misi yang kami susun berdasarkan kegiatan dan kecintaan kami kepada kota ini, yang kami susun berdasarkan keinginan yang sangat kuat. Bagaimana kota kecil ini menjadi kota yang maju dan bermarwah serta sejahtera warganya. Visi misi ini kami susun setelah mendengar dan menyerap aspirasi warga kota Padang Panjang. Inyo juga menjelaskan maju memiliki arti pembangunan dan pesat di berbagai sektor, jo SDM dan berkualitas, infrastruktur dan baik, serta tata kelola pemerintahan dan inovatif. Sejahtera berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan, jo akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan inklusif. Sedangkan bermarwah mengandung arti bahwa kota tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat, agama, dan kearifan lokal dan berakar kuat dalam filosofi adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Untuk mewujudkan visiko, Henry Allah merumuskan 5 misi utama. Pertama, mewujudkan SDM dan berkualitas, kreatif, inovatif, serta berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi. Kedua, meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal melalui penguatan sektor unggulan. Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan profesional, transparan, akuntabel, inovatif. Keempat, mewujudkan masyarakat yang rukun, aman, berbudaya, serta berbasis nilai agama dan adat istiadat. Kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kami menyusun 5 misi, yaitu 1. Mewujudkan sumber daya manusia SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, berakhlak dan berdaya saing tinggi. 2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal melalui penguatan sektor unggulan, yaitu pendidikan, perdagangan, industri kreatif, pariwisata berbasis budaya, event dan kuliner. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel, inovatif, responsif dan melayani. 4. Mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang aman, berbudaya dan berkarakter berbasis nilai agama, adat istiadat dan kearifan lokal. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjadikan Kota Padang Panjang kota hijau yang berkelanjutan. Henry juga mengatakan, tantangan kamuko indahlah ringan. Pemerintah menghadapi keterbatasan APBD, dinamika ekonomi yang terus berkembang, perubahan iklim dan semakin nyata, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh elemen mulai dari DPRD, Forkopimda, ASN, tokoh masyarakat, generasi muda, hingga pelaku usaha untuk bersatu serta bekerja sama jo penuh komitmen serta semangat kebersamaan. Nofri melaporkan. Bupati Agam Beni Warlis menyiapkan program 100 Hari Kerajo dan merupakan langkah untuk membangun daerah itu ke depan. Beni mengatakan program 100 Hari Kerajo berupa meningkatkan iman dan takwa bagi masyarakat, terutama generasi muda dan mana mereka melaksanakan salat 5 waktu di masjid dan musola, sehingga tampil ibadah menjadi rami. Untuk mencapai itu diawali dari orang tua mereka, terutama dan berasal dari aparatur sipil negara, jo memberikan surat edaran dalam rangka meningkatkan iman dan takwa.
Bedi menambahkan program selanjutnya berupa sawah pokok murah di setiap negari atau desa di Agam. Bupati Tanah Datar Eka Putra melayat ke rumah duka Cinta Novita Sari. Informasi selengkapnya dilaporkan Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama PJ Sekda Elizar, Kadis Sosial Afrizon, jo jajaran lainnya melayat ke rumah duka Cinta Novita Sari di Negari Sumani, Kecamatan Salempawang, Kabupaten Tanah Datar. Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan bela sungkawa nan mendalam atas kepergian almarhumah nan menggemparkan masyarakat. Orang nomor 1 di Tanah Datar itu meminta keluarga nan ditinggalkan untuk tabah menghadapi cobaan itu, serta mendoakan almarhumah agar tenang di alam sana. Kepala daerah itu juga mengingatkan generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan di era modern kiniko. Dirinya mengimbau agar anak muda menjaga etika, juga menghindari hal-hal negatif karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Alhamdulillah saya bisa datang melayat ya dan mengucapkan duka mewakili pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada keluarga almarhumah Cinta. Ya tentunya kehadiran kami semoga menjadi situasi dingin bagi keluarga. Dan selanjutnya kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Polres Tanah Datar yang sudah menangkap pelaku, dua orang pelaku yang membunuh almarhumah Cinta ini. Jadi kepada keluarga kami minta untuk sabar ya, ikhlaskan putrinya, insya Allah husnul khotimah. Sekali lagi saya meminta, bukan himbauan, meminta kepada pemuda-pemudi masa Tanah Datar agar menjaga diri, khususnya baik laki-laki maupun perempuan ya. Jangan pulang larut malam. Kita sebagai pemuda Paganagari, anak-anak generasi 260, tentu kita harus menjaga etika kita, cara bergaul kita, cara berkawan kita. Jauhi maksiat, ya, jauhi minuman-minuman keras, narkoba, karena pemuda-pemudi inilah yang akan melanjutkan pengabdian kami, apalagi saya sebagai kepala daerah. Mereka-mereka ini nanti akan melanjutkan pengabdian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan Bupati Tanah Datar kepada pihak kepolisian dan berhasil mengungkap pelaku dalam waktu singkat. Pemerintah daerah berharap kejadian serupa tidak terulang, juga masyarakat lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Irsyad melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat bersama tim Opsional Polsek Kendali Polres Pasaman Barat menangkap seorang pengedar narkotika jenis ganjo karyang siap edar jo barang bukti sebanyak 82 paket. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan pelaku inisial TH diamankan setelah oto nan dikendarainya berhasil diadang di Jalan Umum Jembatan Padang Kado, Negari Bandua Balai, Kecamatan Kendali, Kabupaten Pasaman. Pelaku diketahui sebanyak 2 orang. Mereka melarikan diri ke arah kabun kelapa sawit milik warga setelah otonya menabrak tabiang di pinggir Jalan Umum Padang Kado, Kendali. Diungkapkan bahawa barang bukti nan ditemukan dalam masing-masing karung berisikan 26 paket, 4 paket, 20 paket, jo 32 paket. Dengan demikian, total barang bukti ganjo karyang sebanyak 82 paket dan 1 unit oto Daihatsu Terios nomor polisi BB 1797 HC. PMI Kota Bukit Tinggi pastikan ketersediaan kantong darah kiniko terpenuhi selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kota Bukit Tinggi memastikan ketersediaan stok darah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 terpenuhi dalam kategori aman. Ketua PMI Cabang Kota Bukit Tinggi Khairunas Kapado RRI mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi pemenuhan kantong darah di masa sebelum pelaksanaan ibadah puasa, di mana menurut Ketua PMI Cabang Kota Bukit Tinggi Khairunas, ketersediaan stok darah untuk bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 ala dihimpun melalui mobil unit dengan jadwal nan ala ditentukan secara berkala. Setiap bulan Ramadan itu kita hanya bisa melaksanakan donor darah kan sesudah berbuka puasa atau lebih banyak sesudah tarawih. Dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, makanya sekarang kita lagi giat-giat dan gencarnya untuk mencari di mana titik-titik yang ada, perkumpulan yang ada. Itu sudah ada jadwalnya kita bikin, mudah-mudahan
para pendonor kita yang sukarela ini lebih tertarik lagi, lebih hajat lagi dia untuk mendonor karena kebutuhan bulan Ramadan itu biasanya sangat tinggi, Pak Alwan. Diketahui Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi membutuhkan kantong darah bulanan rata-rata 1.500 kantong darah di wilayah operasional. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk Warna Minang terkini siang Iko. Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pasaman Sabar AS mengatakan, tarif melakukan konsolidasi untuk mencapai target-target peningkatan stok darah nan Allah digariskan. Salah satunya memperkuat kepengurusan PMI nan ado di 12 kecamatan sa Kabupaten Pasaman. Sabar AS mengungkapkan, pengukuhan pengurus PMI Kecamatan Tigon Nagari merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi. Setelah sebelumnya, PMI Pasaman telah melakukan sejumlah langkah. Sabar AS menunjuk contoh penertanganan Memorandum of Understanding atau MOU jo jajaran Kantor Kementerian Agama Pasaman, Malun Lamoko. Jo kata lain diungkapkan Sabar AS pihaknya telah merangkul sebanyak mungkin kalangan untuk dilibatkan dalam sejumlah kegiatan PMI. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias tegaskan keberadaan pasar pembukuan di Jalan Muhammad Safei izin disewakan, tetapi pengelola diperbolehkan memungut pitih kebersihan. Berikut laporan Ahmad Iksan. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias akui di daerahku ingat terdapat pasar pembukuan dan secara resmi dikelola di pemerintah daerah sehingga pemerintah Kota Bukit Tinggi menerima usulan dari masyarakat di kawasan stasiun agar ruas Jalan Muhammad Safei dijadikan sebagai lokasi berjualan menu berbuka puasa. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengaku para pemuda stasiun ingin masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kuliner mendapatkan berkah di bulan Ramadan dengan berjualan di pasar pembukuan stasiun. Dikatakan pihaknya ala mendatangi secara langsung lokasi ruas Jalan Muhammad Safei di kawasan stasiun dan dijadikan sebagai lokasi pasar pembukuan sehingga dilakukan komunikasi koordinasi bersama lintas sektoral. Wali Kota Ramlan menegaskan keberadaan pasar pembukuan di stasiun itu tidak boleh disewakan. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengambil penindakan. Menurutnya dengan hadirnya pasar pembukuan di kawasan stasiun itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan menu berbuka puasa jus sahur di bulan Ramadan. Jadi memang ada surat masuk saya izinkan. Kemarin saya kumpulkan lurah, camat, ya, ada SPT terkait karena kita tidak punya pasar pembukuan. Nah, saya izinkan dengan catatan tidak boleh disewa-sewakan. Itu kunci kemarin. Kalau disewakan awas saya bilang. Karena ini barang pemerintah. Kita ingin bagaimana masyarakat itu bisa berdagang buat sementara waktu karena lebaran ya. Kan kasihan juga masyarakat kita mau cari kemana pembukuan kan. Karena di Garigi pun sudah tidak boleh kalau tutut kan. Kita izinkan itu dengan catatan untuk pasar pembukuan ya. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan pihaknya ingin pengelola pasar pembukuan di kawasan stasiun di Jalan Muhammad Safei itu dilakukan dengan baik. Pihaknya menerima informasi setidaknya terdapat lebih kurang 60 pedagang dan memperjualbelikan produknya untuk meraup pundi rupiah di bulan Ramadan di kawasan itu. Disebutkan pemerintah Kota Bukit Tinggi melarang spes Jalan Muhammad Safei itu disewakan, tetapi pengelola diberikan kesempatan untuk memungut pitih kebersihan agar tetap diwujudkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Namun besarannya diperhitungkan dengan matang sesuai kemampuan dari para pedagang. Kalau yang mengelola anak stasiun, saya pikir stasiun yang diprioritaskan itu. Katanya ada 60, ya kan? Tapi saya sudah titip, tidak boleh disewakan. Tapi kalau misalnya dia ada uang kebersihannya silakan lah. Kalau uang kebersihan kan sama tahu kita kan. Jadi jangan sampai saya dengar ada disewakan, akan saya tindak, saya bilang kan. Nah, karena kita ingin betul-betul ya. Diketahui beberapa tahun belakangan Jalan Muhammad Safei terbebas dari keberadaan para pedagang kaki lima dan berjualan. Dikarenakan di kawasan itu dibangun sentra kuliner dan diberi nama Stasiun Lambuang. Baik tujuh sewaktu datangnya bulan Ramadan, indak telik lai pedagang ju pembeli bertransaksi jual beli di ruas jalan. Sementara itu pantauan RRI di lapangan, keberadaan pasar pembukuan di Kota Bukit Tinggi juga hadir di kawasan belakang Balok, Jembatan Basi atau Jembes, di ruas Jalan Veteran, ju Jalan Angku Basa Tembok, seratu sejumlah ruas lain yang memfasilitasi pelaku UMKM untuk berdagang menu berbuka puasa. Ahmad Iksan melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.